Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Ya, tadi kita telah berdiskusi, saya tadi berdiskusi dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ini prinsip negara kita, Indonesia. CONIFA Confederation of Independent Football Association menjadi opsi bagi PSSI jika mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Pasalnya dengan batalnya pagelaran U20 di Indonesia menurut aturan resmi FIFA, maka negara yang batal menggelar itu akan mendapat sanksi berat termasuk tidak bisa mengikuti semua pagelaran yang dinaungi oleh FIFA. Diketahui narasi-narasi yang mengatakan PSSI akan keluar dari FIFA sempat menguat pasca dibatalkannya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Menurut Undang-Undang FIFA, negara yang telah mendapat amanah untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia namun tidak bisa akan dikenai banyak sanksi, termasuk yang paling berat adalah di blacklist dari semua laga FIFA. Jika Indonesia positif mendapat sanksi tersebut maka CONIFA dapat menjadi opsi bagi Indonesia andai tetap ingin berkompetisi di level internasional. Apabila nanti Indonesia dan Federasi Sepak Bolanya, PSSI, dibekukan oleh FIFA terkait polemik Piala Dunia U20 2023, maka CONIFA bisa jadi ajang pelarian. Saat ini memang sepak bola Indonesia kembali dilanda masalah yang cukup pelik. Prahara tersebut justru muncul jelang digelarnya ajang olahraga terbesar yang bakal dihelat di tanah air yakni Piala Dunia U20 2023. Ketika kick-off sudah dijadwalkan pada Mei mendatang dan pengundian babak grup akan dilakukan, justru terjadi protes besar-besaran dari kalangan masyarakat biasa sampai politisi. Mereka mengkritisi keikutsertaan tim nasional Israel yang terdaftar sebagai satu dari 26 negara yang lolos dari fase kualifikasi. Alasan kemanusiaan jadi dasar penolakan sebagian penduduk Indonesia pada Israel yang bukan rahasia lagi punya riwayat panjang terkait pelanggaran hak asasi manusia, HAM dalam penanganan konflik mereka dengan Palestina. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas dan bahkan berpemeluk agama Islam terbesar dunia, simpati Indonesia pada Palestina adalah sebuah kewajaran. Namun penolakan terhadap Israel tetap datang dari mereka yang non-Muslim. Gubernur Bali, Iwayan Koster, adalah salah satunya. Mereka yang kontra dengan Israel ingin agar tim nasional negara berlogo bintang David tersebut dicoret dari daftar peserta Piala Dunia U20 2023. Jikapun ingin tetap bermain, mereka dilarang untuk menjejakkan kaki di Indonesia dan diungsikan ke Singapura seperti yang disarankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tentu saja banyak pro dan kontra mengenai masalah ini. Semua punya argumen masing-masing soal hak Israel bertanding namun ada satu yang jelas yakni Indonesia dan PSSI bisa mendapatkan sanksi luar biasa berat dari FIFA andai kontroversi ini berlarut dan menyebabkan turnamen batal digelar. Jika demikian, maka Indonesia dipastikan tidak akan bisa menggelar liga yang diakui oleh FIFA dan begitu juga dengan timnasnya yang dilarang mengikuti ajang-ajang resmi gelaran mereka macam Piala Dunia ataupun Piala Asia. Bagi para pemain Indonesia untuk bisa bermain untuk klub luar negeri pun akan sangat sulit. Contohnya di Liga Inggris di mana kewarganegaraan jadi salah satu aturan yang menentukan apakah seorang pemain bisa meruput di sana atau tidak. Akan tetapi bila sampai kemungkinan buruk terjadi, maka tidak lantas sepak bola Indonesia akan mati. Tetap ada wadah lain yang bisa menampung hasrat menggebu orang-orangnya untuk merasakan menendang bola baik secara kompetitif atau semi-kompetitif. Salah satu cara agar Indonesia bisa tergabung dalam organisasi sepak bola internasional adalah dengan bergabung bersama CONIFA. Sebuah federasi sepak bola yang beranggotakan negara, bangsa, atau entitas yang independen. Mereka baru didirikan pada 9 tahun silam tepatnya tanggal 13 Agustus tahun 2013, CONIFA yang bermarkas di Luleå, Swedia, itu dibuat dengan tujuan untuk semakin memperluas jangkauan sepak bola terutama pada kelompok yang eksistensinya tidak diakui oleh FIFA. Niatan organisasi non-profit yang hanya digerakkan oleh para relawan cuma-cuma itu dengan cepat mendapat atensi global terutama dari negara-negara kecil, mikro, dan kini telah memiliki 38 anggota per Maret tahun 2023. Para anggota tersebar di 6 benua seperti Eropa, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Selatan, serta Oseania.
Eropa jadi penyumbang member terbanyak dengan lebih dari 30 negara sudah tergabung di bawah payung CONIFA. Layaknya FIFA dengan berbagai macam agenda turnamennya, CONIFA pun menyediakan ajang bagi para anggotanya untuk saling beradu di lapangan hijau. Walau belum seberapa namun kompetisi buatan mereka terbilang lengkap. Tidak hanya sepak bola pria dan wanita, futsal juga jadi cabang yang mereka berikan perhatian. CONIFA punya Piala Dunia versi mereka sendiri yang sudah dihelat sejak 2014 menggantikan Piala Dunia FIFA sebagai turnamen tiruan Piala Dunia FIFA terdahulu. Setiap benua juga dibuatkan turnamennya sendiri oleh CONIFA sehingga negara-negara mikro dari Asia, Eropa, atau Afrika bisa menikmati versi Euro, Piala Asia, atau Afgan versi mereka sendiri. Tentunya ini sebuah oase sepak bola bagi mereka yang seringkali terhalang dengan identitas kewarganegaraan untuk bisa bermain di lapangan hijau. CONIFA tidak melarang siapapun untuk masuk dalam organisasi mereka apapun latar belakang ataupun ideologi dari kelompok yang mendaftar. Maka dari itu sebenarnya mereka lebih senang menyebut para member sebagai anggota alih-alih negara karena belum tentu federasi yang mendaftar memang berniat menjadi negara. Jika nantinya Indonesia jadi dihukum oleh FIFA dan harus didepak dari keanggotaannya, mungkin CONIFA atau bahkan organisasi sepak bola tandingan lain seperti Federasi Internasional Sepak Bola Merdeka (FIFI) dan Aliansi Sepak Bola Persatuan Dunia (UEFA) bisa jadi tujuan selanjutnya. Hanya saja tetap akan sangat disayangkan karena Indonesia bukan negara mikro atau komunitas kecil tanpa pengakuan. Potensi negara ini di sepak bola sangatlah besar meski dari tahun ke tahun pengelolaan serta perkembangannya jalan di tempat. Diharapkan sebuah solusi untuk polemik Piala Dunia U20 2023 yang tidak berujung sanksi FIFA bisa segera ditemukan dan sepak bola bisa semurni mungkin dipisahkan dari politik dan kepentingan individu serta kelompok yang negatif.